Baik, teman sahabat, jumpa lagi. Kita lagi di pohon alpukat Mickey ini ya, teman sahabat. Ini sebelumnya ya, saya cerita singkat dulu, menggantikan alpukat yang pernah kita tanam di sini dulu, lilin Sinko, karena mengalami pertumbuhan yang tidak baik, ya stagnan, mati. Kita bongkar, kita cabut, kita gantikan Mickey. Nah, ini Mickey ini ya biasa, penampilan buahnya yang bulat ya, bulat. Dan Mickey ini udah ada beberapa kali ya juara nasional ya tentang rasa, produktivitas ya. Jadi termasuk ya alpukat andalan nasional ya. Ingat saya terakhir kemarin di 2019 juga Mickey adalah alpukat juara nasional ya. Jadi sehingga teman sahabat ya, memang ya boleh dikembangkan ya, boleh di seluruh negeri, Sabang sampai Merauke, malah di luar pun boleh juga ya, karena udah punya lisensi merek ya yang udah di legalitas oleh Departemen Pertanian Perkebunan. Oke, kita ya akan cerita alpukat yang satu ini. Coba kamera fokus ya, fokus di pangkal batang. Ini ada ya ada ulat ya. Ini ada gangguan serangan hama ya. Ini biasa ya. Kalau ada yang kelihatan seperti ini teman sahabat ya, ini ulat kita mesti pakai alas ngambilnya. Bukan saya takut ya, ini kan dia punya anu ya. Nah, ini ulat, kalau kami bilang di sini ini ulat bulu. Ini dia punya ya, bulu ini tajam ya, bisa berakibat alergi kalau kena ya, kena kulit ya. Ini. Jadi bukan kita takut, hanya kita menghindari alerginya ya. Ini dia makan ya, makan daun ya. Jadi ini akan kita bunuh ya di sini ya. Jadi caranya bunuhnya seperti ini, udah. Ini hijau ya. Ini hijau, bekas kotorannya ini hijau. Ya. Ini hijau. Kalau kotorannya tidak apa. Ini hijau ya. Artinya dia habis menggerogoti daun alpukat kita. Ini yang nampak satu, yang satu ini kita bunuh. Nanti yang lainnya kita pakai ya insektisida lah kan. Tidak susah sih kalau jenis-jenis biotik yang menyerang nampak ini. Yang agak susah itu adalah jenis bakteri, virus patogen yang tidak baik. Terus saya mau cerita tentang Mickey ini ya. Ini udah ada ya kurang lebih 1 tahun ya teman sahabat dari tanam ya, karena ini menggantikan alpukat yang mati kemarin. Malah udah kita pruning kemarin, ada kita update, kita posting di channel YouTube ya. Ini udah rindang lagi. Sesungguhnya dia rindang bagus, tapi yang tidak bagus itu karena rindangnya saling tumpang tindih, sehingga untuk pertumbuhan, perkembangan, percabangan dan ranting yang lainnya saling menyandra. Ya kalau saya bilang saling menyandra itu teman sahabat paham lah kan. Baik di sisi sirkulasi udara maupun penyinaran. Jadi tidak sepenuhnya bisa mendapat bagian 360 derajat ya, penyinaran dan sirkulasi udara. Demikian juga ya untuk pendistribusian unsur hara, nutrisi yang ada di dalam tanah, karena ada dahan atau percabangan ranting yang tidak kita potong, artinya ya kita bisa berasumsi itu adalah pemborosan ya. Pemborosan di sini nutrisi unsur hara diserap, tapi tidak maksimal untuk pertumbuhan. Ini menurut kita ya. Itu. Jadi ini ada percabangan yang tidak berfungsi, akan saya bijaksanai. Coba kamera ya. Ini. Jadi sebelumnya
ini pangkal batang ya teman sahabat. Nah, ini pangkal batang ya. Nah, ini pangkal batang ini udah sebesar ya lengan ya. Oh, ini lengan orang dewasa ya, lengan saya ya. Ini 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya. Udah saya cerita tadi ya. Kita tanam gantikan yang mati di sini kemarin, masih titik tanamnya juga masih, karena kita akan mempertahankan titik tanam. Begitu kita melihat dari kejauhan, sehingga enak dilihat ya. Ada indahnya, ada bagusnya ya kalau kita teratur pengajarannya. Kebetulan saya di kebun itu menerapkan segitiga sama sisi. Di sini 9, di sini 9, dan di sini 9. Nah, jadi segitiga sama sisi ya teman sahabat ya. Nah, seperti itu. Terus pangkal batang ini ya primer membentuk 3 sekunder. Nah, ini sekunder 1, sekunder 2 yang di tengah, sekunder ketiga. Nah, terus yang kita mau berbicara sekunder yang ketiga ini sekunder ya, membentuk lagi ada kurang lebih 2 jengkal dari percabangan pangkal batang. Membentuk lagi 3 ya, 3 percabangan yang bisa kita katakan ini tersier. Terus menurut hemat saya, ini cara saya ya, yang satu ini, coba kamera lebih fokus ya, yang satu ini akan menghalangi yang 2 ya, yang ini sekunder yang ini dan sekunder yang ini. Nah, ini kalau kita pertahankan ya, ini juga akan terbagi. Kayaknya ini akan lebih dominan secara pengangkutan unsur hara naik ke atas, karena dia secara struktur, maaf, secara tata letak dia lebih bujur ya, lebih bujur ke atas. Artinya secara pengiriman pendistribusian unsur hara nutrisi akan lebih mudah ke sini. Ini akan lebih dominan menyerap unsur hara, menyerap nutrisi dari dalam tanah. Nah, jadi sehingga dia fokus bisa kedua ini akan kita tutup, kita akan potong di sini. Nah, ini langsung saya peragakan ya. Nah, karena kalau tidak kita potong, ini akan kalah. Ini akan kalah karena nutrisi terbagi yang ini yang lebih dominan, dan ini juga secara tidak langsung terganggu sirkulasi ya, baik penyinaran matahari maupun sirkulasi udara yang saya bilang tadi tidak full bekerja 360 derajat. Kita mengharapkan sirkulasi udara maupun sirkulasi penyinaran itu full bekerja ya, semua dedaunan, semua ranting tersinari. Artinya kalau kita mau membentuk penyinaran yang baik dan sirkulasi udara baik, ini harus kita kalahkan. Sepakat ya teman sahabat, ini cara kita ya. Jangan takut kalau masalah alpukat itu kita buang, ini nanti banyak lagi percabangan tumbuh ya. Ini kalau kita lihat sayang ya, mau dibuang apa ya. Tapi kita harus seperti itu, karena ya dengan cara kita potong beberapa ranting dahan untuk kebaikan pertumbuhannya, sehingga dia juga bisa cepat berproduksi, masuk fase generatif. Oke, kamera fokus ya. Kita akan potong ini ya. Ya teman sahabat, tentu kita tidak langsung ya di pangkal ini, di pangkal percabangan, paling tidak kita sisakanlah 2 jari teman sahabat ya. Itu apa sebab kita lakukan hari ini? Karena hari ini lumayan bagus cuaca ya, ada panas ya, sehingga nanti kalau habis kita potong ini ya, dia kambilnya langsung bisa kering ya, tidak tertimpa oleh tetesan hujan. Ini udah lumayan besar ya, jadi agak berat juga motongnya. Ya, ini udah kita potong ya teman sahabat. Coba kamera fokus ya. Ini jadi 2 jari ya. Ini coba lihat kamera di sini. Jadi ya, setelah kita potong ya teman sahabat, penampakannya seperti ini. Coba kamera. Ya, full. Ini setelah kita potong nih.
Jadi dia lebih enak dilihat ya, langsung terbuka kita melihat manfaat-manfaat yang saya sampaikan tadi, penyinaran, sirkulasi udara, pengiriman unsur hara ya. Yang tadi jalur ke sini udah kita potong. Udah kita potong, tentu kemana perginya? Ya, pengiriman unsur hara yang jalur sekunder ini udah kita tutup. Larinya ke ini tersier ini, dua ini. Seperti itu ya. Terus di sini juga udah tidak terganggu lagi. Yang ini ya, untuk rebutan sirkulasi dan penyinaran sinar matahari. Walaupun ya secara efektivitasnya kita mengurangi daun ya, ini kan kita mengurangi daun, artinya mengurangi dapur ya, mengurangi tempat masak tumbuhan ini untuk memproses ya makanannya, karena dia memproses makanannya ya di daun ini yang biasa kita analogikan juga dapurnya tanaman, tempat dia masak makanannya. Banyak kita terangkan ya di proses fotosintesis, karena semua tumbuhan itu pada umumnya bukan hanya alpukat ya, melakukan pemasakan makanan itu di daun. Tadi yang saya ceritakan, ada jaringan polem yang bekerja mengangkut nutrisi unsur hara yang distribusikan ke semua seluruh struktur dahan, ranting, dedaunan. Standby di sini dedaunan ya, mereka diangkut dari dalam tanah berupa air, garam mineral ya. Di situ banyak susunan ya, ada NPK, ada mikro, ada makro, ada enzim lain sebagainya ya, lengkap di situ. Ya, proses kimia terjadi. Itu. Ada teman sahabat ya, kalau masih ingat biologi kelas SD, SMP itu jelas, apalagi yang fokus teman-teman. Ya, maaf bukan saya menggurui, kita juga sama-sama belajar di biologi ya, tentang fotosintesis ya. Kalau pernah kan dulu ada jurusan, ada fisika, ada sosial, ada bahasa Inggris, dan ada kimia. Kalau kita di lapangan seperti ini, seperti itulah kemarin ilmu yang kita dapat dari Pak Guru, Ibu Guru. Ada manfaatnya sedikit ya. Sehingga kalau kita tahu proses tumbuhan itu bagaimana dia mendapatkan memasak makanannya, mendapatkan makanannya, karena tumbuhan itu jelas tidak punya kaki dan dia tidak bisa berkata-kata. Tentu kitalah yang harus membangun komunikasi dengan tumbuhan itu dengan cara seperti ini. Tanda-tanda dia itu cukup makan, artinya lumayan hijau daunnya, artinya proses makanan fotosintesis ya, kecukupan nitrogen, fosfat, kalium, dan unsur mikro lainnya ada. Itu sehingga diangkutlah kan. Saya coba secara garis besar ya jelaskan lagi ya, mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Udah standby di sini di daun, di semua daun ya, bukan hanya daun sini, di semua daun ini ya. Ini ada sinar matahari, jadi spektrum sinar matahari ini sebagai energi ya, ultravioletnya. Coba kita lihat betul-betul, itu kan ada banyak warna-warni di sinar matahari itu, lengkap itu berapa jenis warna-warni. Udah terkumpulkan di sini tadi ya, unsur hara, garam mineral yang diangkut berupa air kan, H2O. H2O itu bukan H2O murni, tapi udah ada NPK-nya, udah ada macam-macam lah kan, susunan kimia mikro ya, yang lainnya dibantu oleh ini kita untuk memudahkan sirkulasi udara tadi itu ya. Udara itu ya tidak hanya oksigen, ada juga CO2. Saya berkata-kata ini udah mengeluarkan CO2. Di balik daun ini ada stomata namanya, stomata ya teman sahabat ya, coba kamera ya. Ini hanya tidak bisa kita nampak ya di balik daun ini. Stomata ini tujuannya sebagai respirasi.
Di sini udara masuk dan di sini udara keluar, di sini CO2 masuk dan di sini juga hasil buangan reaksi kimia itu berupa oksigen yang diperlukan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Oksigen ya. Kalau tidak ada oksigen tidak ada kehidupan. Itu. Dari mana oksigen? Yang jelas produksinya dari tumbuhan berfotosintesis. Oke. Terjadilah senyawa di sini, ada H2O ya, ada CO2 masuk melalui stomata daun di bawah ini, ada sinar matahari, terjadilah reaksi namanya reaksi kimia, reaksi terang ya. Terjadilah reaksi di sini. Reaksi di susunan daun ini ada lagi dia, ada kloroplas ya namanya. Disitulah zat hijau daun ya. Di kloroplas itu terbakarlah kan, masak. Anggaplah sinar matahari itu sebagai kompor gasnya. Diolah. Hasilnya apa? Hasilnya salah satu glukosa, pati ya, sama juga. Kita juga kalau tidak ada glukosa, tidak ada pati, tidak ada karbohidrat, kita tidak ada tenaga. Hanya yang punya tumbuhan ini tidak doang berbentuk nasi, tidak doang berbentuk ubi, kentang, lain sebagainya. Dia berbentuk enzim, berbentuk ya molekul sel yang sangat kecil ya. Beda dengan kita, langsung nampak kelihatan ya. Dia cara makannya juga ya hanya reaksi. Itu terjadilah reaksi di sini di semua daun ya teman sahabat. Hasil reaksi itu tadi udah saya sampaikan, karbohidrat ya, bisa pati, dia bisa berupa glukosa, didistribusikan lagi, ada tugas lagi, ada jaringan yang namanya xilem, bekerjanya malam, mendistribusikan semuanya ke struktur tanaman ini ya, untuk memenuhi keperluan makanannya. Kalau bagi tanaman yang udah berbuah, nanti di buah itulah disimpanlah di situ ya glukosa, karbohidrat termasuk pati itu untuk pembesaran sel-sel buah. Kira-kira seperti itu ya teman sahabat ya. Jadi proses fotosintesis, buangannya, hasil buangannya, limbahnya itu tadi sangat bermanfaat untuk kehidupan di muka bumi, oksigen. Termasuk saya saat ini. Ini menarik oksigen yang diproduksi oleh tanaman ini. Bukan hanya saja alpukat ya, semua tanaman memproduksi oksigen. Oke teman sahabat, itu cerita kita. Ini kita udah membentuk ya semacam keleluasaan ya, sirkulasi udara yang udah kita jelaskan tadi itu. Udara itu banyak ya, bukan hanya saja oksigen. Ada CO2 ya, itu juga diperlukan ya oleh proses tanaman untuk mendapatkan karbohidratnya, sehingga lebih enak dia masuk. Dan sinar matahari juga udah lebih luas ya. Ini udah lebih luas, udah lebih terbuka. Oke, ini cerita kita teman sahabat. Baik, jangan lupa di like, di share ya. Mungkin teman sahabat ada cerita, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi ya teman sahabat. Dan jangan lupa juga yang penting ya teman sahabat, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman-teman mensubscribe channel Alpocate Farm, artinya teman-teman udah mendukung, mensupport channel Alpocate Farm untuk maju berkembang sama dengan channel YouTube teman sahabat yang udah lebih dulu. Demikian juga teman sahabat membunyikan lonceng notifikasi, teman sahabat tidak akan ketinggalan begitu kita update terbaru ya, kegiatan-kegiatan kita di kebun Alpocate Farm. Teman-teman akan ada pemberitahuan dari YouTube bahwa kita ada tayangan terbaru. Seperti itu ya teman sahabat, tetap semangat. Salam dari Alpocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya.